mitos-mitos yang menghancurkan bisnis para seller, tapi mereka percaya. Bingung kan lo? Jadi gue juga bingung nih sebenarnya, pemahaman aneh, apa ngaco, apa kebodohan, apa kekurang tahuan gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kita bahas aja. Nah, jangan sampai nih kalian tuh ada ngalamin hal ini atau tanpa sadar ternyata kalian kena ya. Gue cuma mau kasih tahu sih kayak gimana sih cara benernya gitu kan. Jadi harapannya adalah biar jualan kalian lebih laku. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi mitos apa aja nih yang gue bilang? Ya sebenarnya aneh juga sih kalau dibahas ke orang dalam berbagai e-commerce juga mereka ketawa gitu ya. Mitos yang pertama, berpikir kalau ads datangin pembeli. Sebenarnya banyak orang ngerasa, bener kan? Ngiklan kan biar untung. Bener, tapi lu salah. Hah? Bener tapi salah. Maksudnya gimana? Gini ya, faktanya sebenarnya gini, kalau lu mau jualan, iklan itu perlu. Tapi iklan itu tujuannya adalah beli traffic, mendatangkan orang. Tapi apakah orang itu pasti beli? Belum tentu. Kenapa orang kagak beli? Gua kagak tahu. Nggak sih, gua kagak tahu salahnya di mana gitu. Apa jangan-jangan produk lu bagus atau jelek atau di mata mereka seperti apa? Itu yang jadi PR-nya kalian. Jadi, misalnya nih kalau lo mikir kayak gitu, jangan mikir, aduh kalau ngiklan nggak jualan. Bener sih, kalau ngiklan lo nggak akan jualan. Tapi iklan tuh bukan buat datangin orang lo, iklan tuh buat beli traffic. Nanti masalahnya adalah traffic itu lo bisa rubah jadi konversi, itu beda cerita. Ya, gitu. Terus yang kedua, ini yang kedua nih. Kalau artis yang bikin produk, itu dijamin pasti rame. Oh, ini jujur belum lama ya, kita baru dikontak sama ada satu brand baru. Brand ini katanya bikinannya artis-artis. Oh, terus udah gitu karena dia artis-artis tuh, lo tau gak sih biasanya ya kalau udah artis-artis ya mereka tuh jujur ya, ini beberapa kali yang kita pernah ketemu ya. Yang baik ada, yang aku banyak, lebih banyak yang aku malah. Terus udah gitu mereka suka berpikir gini, ini kan dibikin sama artis, biasanya juga kalau udah dibikin sama artis, itu tuh langsung pasti rame mas. Jadi udah langsung, saya punya budget segini, tolong jadiin jadi segini. Dalam hati lo pikir gue dukun pengganda uang apa? Kalau gue dukun pengganda uang, ngapain gue gandain uang lo? Mendingan uang gue sendiri, bener nggak? Ya, jadi faktanya nih ya, gue bilang faktanya ya, faktanya belum tentu loh yang dijual artis itu pasti rame. Karena gini, gue jujur ya, gue sendiri udah nemuin selama gue jalanin di e-commerce ini banyak banget nih. Ada ya satu artis terkenal setengah mampus. Wow, lo semua pasti tahu lah, tapi gue nggak mau sebut namanya ya. Dia bikin produknya nggak laku. Orangnya pernah live streaming, dia yang live streaming aja nggak ada yang laku dan terjualnya baru 6 apa 7 gitu. Terus sampai waktu itu kita sempat tanya kan jadi salah satu timnya kontak ke kita, terus kita juga sempat tanya ke TikTok waktu itu, dia pengen di TikTok. Ini kenapa nih produk nggak laku? Begitu cek, oh ini kok masuk produk yang tidak direkomendasikan sama sistem, ini sih mau diapa-apain juga susah. Terus yang kedua, dokter-dokteran. Oh, ini dokter beneran ya, dokter beneran banyak kan, maksudnya dokter artis yang ya you know lah, kalian pasti pernah lihat gitu ya. Bikin produk, kita pernah pegang produk ngelolainnya, dia bilang ini udah dia yang iniin, harusnya rame, produknya bagus. Tapi ternyata begitu dicobain susahnya setengah mati. Gitu. Kenapa? Karena ternyata memang artis doang nggak ngejamin. Gitu ya. Terus sebenarnya kalau gue listing ya cukup banyak dan cukup panjang. Gitu ya, list itu tuh bakal nambah-nambah lagi. Bahkan mungkin yang terbaru kayaknya masuk koran deh. Artis X dengan anak mantan presiden bikin usaha barengan collab. Yang logikanya duitnya punya, fame-nya punya. Jadi ya itu adalah enggak juga gitu loh. Jadi memang kalau buat bisnis laku atau enggak, ya produknya market fit atau enggak gitu ya. Terus udah gitu yang ketiga nih, kadang banyak seller juga suka ngerasa nanya ke orang, bagusnya jualan apa ya? Lo kebayang sih kayak gue ditanya, bagusnya jualan apa ya? Hah? Mana gue tahu anjir? Lagian gini, lo bisa nanya, lo bisa cari inspirasi, tapi kan masalahnya rezeki itu nggak bisa di copy paste guys. Bener nggak? Contoh misalnya gini, gue tahu nih, contoh ya kayak di buku gue ini ya, di buku 0 sampai 1 juta dolar ini ngebahas satu study case salah satu klien gue dari 0 sampai 1 juta dolar atau 15 miliar itu 6 bulan. Dia itu lakunya waktu itu tuh gara-gara produk kue kering. Apakah semua kue kering bakal 15 miliar? Belum tentu. Gitu ya, itu beda, nggak bisa. Gitu ya. Jadi kayak udah ada brandingnya, udah ada ini itunya, dan itu nggak bisa segampang itu lu copy paste gitu loh. Jadi kayak daripada lu nanya, mendingan lu benar-benar riset. Gitu kan gini contoh, kita ngomong satu industri lagi bagus, tapi apakah kalian bisa main di industri tersebut? Belum tentu juga. Ya, kita ngomong industrinya bagus, tapi lu nggak bisa dan nggak percuma, nggak ada skillnya, kagak bisa. Gitu ya. Terus udah gitu yang berikutnya.
Yang penting nyetok aja banyak dulu. Masalah marketing dan jualan belakangan. Semua modal buat marketing. Mampus dah. Beneran. Kenapa gue bilang mampus nih ya? Gue pernah ketemu satu ibu-ibu. Waktu itu gue ngadain workshop. Terus ibu itu tuh curhat. Kok bantuin saya dong? Ini saya punya stok barang. Cukup banyak. Produknya skincare. Skincare-nya skincare reselleran. Yang suka dulu bagi-bagi reward. Nah, jadi dia tuh nyetok ceritanya kan. Kan udah pasti laku nih kok. Tapi ini udah mau expired. Oh kenapa Bu udah mau expired? Sananya iya saya dari kemarin udah stok tapi belum bisa keluar. Emang Ibu punya stok berapa? 15 miliar. Dalam hati, anjir ini Ibu 15 M santai gitu. Dalam hati ya, gue kalau jadi dia gue udah gak bisa tidur ya. Aduh 15 M ini udah lagi angus kadaluarsa duit itu banyak banget Bu gitu. Tapi ya itu fakta gitu loh. Ada yang ngalamin seperti itu. Gitu. Jadi lu jangan mikir ya udah stok aja dulu gitu. Justru yang benar, nggak tahu ya, gua nggak tahu ya benar atau enggak ya. Correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi kalau gaya gua ketika gua jualan, gua nggak pernah langsung kayak bikin yang over gitu. Enggak, gua step by step dikit-dikit cek, oke, baru kita kembangin. Gitu ya. Terus udah gitu yang ini juga lucu nih. Yang masuk aja dulu, terjun aja dulu, akhirnya ya udah gitu kan, nggak laku-laku gitu kan, terjun dulu gitu kan. Ya sebenarnya bener juga sih, katanya kalau bisnis kita nggak mulai kan, kita nggak mulai, jadi udah mulai aja dulu, nanti ketika jalan kita benerin gitu ya. Tapi masalahnya ketika lo di e-commerce kadang aturannya banyak gitu loh, jadi kadang beberapa hal lo harus ikutin dulu, jangan sampai kayak pelanggaran. Contoh nih, ini kejadian di tim internal gua sendiri gitu ya. Jadi kita punya tim kan beda-beda nih, di mana kan orangnya banyak gitu ya. Nah, gue lagi mencoba bikin satu divisi baru, memang buat jualan produk, gitu ya. Produknya ngafiliat, bukan bikin produk, bukan. Ngafiliat di tim yang biasanya ngurusin sosmed. Untuk ngurusin sosmed nggak ada masalah, gitu ya. Terus begitu masukin keranjang kuning, gitu ya kan, kita bikin divisi baru ya. Dan lo tau nggak sih, baru 3 hari pertama, satu akun yang udah punya hampir 30.000 follower, hampir ke ban permanen, gara-gara mereka nggak ngerti. Pelanggarannya langsung, setiap konten pelanggaran semua. Langsung kayak, ini bikin akunnya susah loh cuy. Gak segampang itu anjir. Jadi ya karena gini lah maksud gue, di posisi yang tim gue lebih banyak aja miss terjadi gitu kan. Apalagi di kalian yang mungkin lebih sendiri gitu kan. Jadi ada beberapa miss yang apa ya, harusnya kita perlu perhatiin gitu ya. Tadi ngomong di affiliate. Kalau di toko gimana? Banyak. Toko rame, toko sepi, dan gak tahu sepinya kenapa. Gue pernah datangin mama lagi di satu acara di workshop, bantu, aduh tolong dong, toko gue sehari dari 200 jadi 5 order per hari, harus gimana? Wah, terus ternyata begitu dicek, oh sumber trafficnya ini, masalahnya di sini, penyebabnya ini. Gara-gara dia sendiri. Terus dia bilang gini, tapi kok sadis banget sih, kan gue cuma gak tahu gitu doang. Ya bener sih, lu memang cuma gak tahu gitu doang sih, gak salah juga lu, bener. Gitu, tapi masalahnya adalah memang ya setiap, ini ada aturannya gitu ya. Jadi mau gimana lagi? Gitu, jadi itu dia tadi nih. Beberapa hal yang kelihatannya sih sepele gitu loh, tapi ya nggak bisa gitu kan, bener nggak? Nah makanya daripada lu salah mulu, ada baiknya kadang kita belajar gitu ya. Nah buat kalian pengen belajar nih, kebetulan di mana kita punya program kelas intensif. Jadi buat lo yang pengen belajar offline ataupun misalnya mau online, private satu dengan tim kita. Nah kita lagi bukain, cuman kita nggak bisa buka banyak, sebulan mungkin cuma kayak 1, 2, 3 klien aja, karena ya kita juga keterbatasan member, kayak keterbatasan tim buat ngajarinnya. Makanya buat kalian yang mau, kalian bisa daftar. Kalau misalnya kalian, gue bukan mau private deh, gue mau didampingin biar toko gue bisa berkembang, itu kita punya lagi program pendampingan. Jadi ini adalah sesuatu yang beda antara kelas intensif sama pendampingan. Nah, lu bisa daftar di ini juga di deskripsi gue juga ya. Jadi kurang lebih itu. Nah, gue pengen tahu nih menurut kalian apa lagi nih hal yang kadang sadar tuh nggak sadar kalau ternyata itu fatal. Coba dong tulis di komen. Jangan lupa like dan share juga ke teman-teman yang lain.